Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, seperti janji saya kemarin ya kepada teman-teman sekalian, janji saya di video sebelumnya, kali ini di video ini kita akan membahas mengenai buku kedokteran yang wajib ataupun yang dianjurkan untuk khususnya mahasiswa baru yang baru diterima pada tahun 2021 ini, khususnya untuk maba kedokteran. Baik, jadi kali ini di video ini saya tidak sendirian ya. Telah kita hadirkan ini seperti yang kita lihat, teman-teman lihat ya kan. Ini ada narasumber nih yang sengaja kita undang nih. Jadi assalamualaikum Bang Eb. Waalaikumsalam. Baik, sedikit yang teman-teman sekalian tahu, Bang Ep ini di kampus kami, di kampus Unimal ini salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi. Terakhir, Abang ini berhasil, ya betul kan Bang? Segudang ya. Terakhir Abang ini berhasil mendapatkan juara 3 ya Bang, dalam RMO kan Bang, tahun 2020 cabang kardiorespiratori. Selamat pagi Bang Eb. Pagi Rojulan. Gimana kabarnya Bang? Lancar Bang, penelitiannya Bang? Lancar, tinggal tunggu sidang. Alhamdulillah. Baik Bang, jadi Bang kan banyak yang chat via WA kan, yang juga DM, Instagram saya kan Bang. Jadi Bang, ada yang nanya, Bang, gimana itu Bang buku-buku kedokteran yang harus kami miliki di semester 1 ini gitu. Soalnya kan Bang, banyak pilihannya, misalnya anatomi, itu kan ada Prometheus, ada Sobota, ada Netter ya kan. Dan juga rata-rata keluhan teman-teman sekalian itu karena harganya yang lumayan merogoh gocek lah Bang kan, nanti takut salah beli. Ya itu sebenarnya ini rata-rata pertanyaan teman-teman kita, maba yang baru gitu, mahasiswa baru FK begitu Bang. Jadi sebelum kita lanjut video ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, apabila ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar, dan juga apabila Anda menyukai video ini silakan like, komen, dan juga subscribe, dan juga apabila ada teman, keluarga ataupun sahabat yang memerlukan video ini silakan share ya. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung DM saya di nantinya, linknya ada di kolom deskripsi ataupun ke email saya. Ya, baik Bang. Langsung saja Bang. Jadi kan ada beberapa cabang ini kan Bang yang kita pelajari, ada anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, farmakologi. Jadi Bang kita masuk yang pertama ini Bang, anatomi. Itu kan Bang anatomi banyak ya Bang, jenis-jenisnya. Ada Prometheus, Spota, Netter, ada juga yang terbaru yang berdasarkan kemiripannya tingkat fotonya seperti organ manusia pada umumnya, itu Yokochi ya Bang. Asli kan, gambar aslinya. Itu diantara yang banyak itu menurut Abang yang mana nih Bang? Yang disarankan? Yang disarankan ya, sebenarnya kalau untuk kedokteran itu sifatnya personal. Artinya personal itu bagaimana setiap orang itu menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi disclaimer dulu di sini bahwasanya saya ataupun Rojulan tidak bukan jualan buku atau apa ya. Jadi kita hanya setiap buku itu pasti baik. Tidak ada buku yang nggak baik, tapi hanya aja buku yang tepat bagi kita. Jadi di sini kita coba ulas satu persatu bukunya, masing-masing kelebihan dan kekurangan, sehingga nanti teman-teman bisa memilih sendiri buku yang paling tepat. Jadi kalau untuk anatomi itu kan kita belajar sistem letak organ segala macam. Nah jadi anatomi itu yang paling biasa dipakai di kedokteran itu ada Sobota. Sobota nggak ada pula ini contohnya di sini. Nanti kita cantumkan fotonya Bang. Kita cantumkan. Nah, Sobota ini memiliki kelebihan yaitu dia itu kompleks, memiliki bahasa Latin, dan
terdapat penjelasan-penjelasannya. Jadi itu kelebihan dari Sobota. Jadi dia itu kalau kita bilang lebih dari cukup untuk mempelajari anatomi, kemudian berbahasa Latin, dan ya itu sederhana bukunya. Gambarnya kualitasnya juga bagus. Nah, terkadang setiap fakultas kedokteran itu memiliki standar yang berbeda dalam nomenklatur anatomi. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Latin. Tapi umumnya menggunakan bahasa Latin. Seperti di tempat kita itu menggunakan bahasa Latin. Karena bahasa Latin itu merupakan bahasa yang tidak berubah dan berlaku dimanapun untuk anatomi. Sehingga Sobota menjadi rujukan yang utama. Kemudian setelah Sobota ada juga buku Netter. Anatomi Netter ya, Netter. Netter itu memiliki kelebihan gambar yang bagus, kualitas gambarnya bagus, tapi kalau kita bilang dari sisi kelengkapan itu jauh lebih lengkap Sobota dibandingkan Netter. Karena Netter minim penjelasan. Jadi kalau mau cari gambar yang bagus, suka yang simple-simple, itu bisa menggunakan Netter. Tapi Netter itu agak sedikit jarang digunakan karena biasanya berbahasa Inggris. Adapun yang berbahasa Latin biasa dapatkan dari versi Netter yang bahasa Indonesia. Kemudian setelah Netter, ada juga beberapa buku anatomi lainnya yang terbaru yaitu Prometheus. Nah, Prometheus ini termasuk baru. Ketika saya masuk di kedokteran itu baru diterbitkan. Jadi saya tergolong orang yang memakai Prometheus. Prometheus itu sebenarnya dari sisi gambarnya kualitasnya juga sudah bagus, kemudian dia memiliki sistem penjelasan yang terstruktur. Jadi kalau ada yang mau baca teori-teorinya sedikit, itu ada dijelaskan di Prometheus. Jadi setelah dijelaskan anatomi secara terstruktur, di belakangnya ada penjelasannya, bahkan ada klinisnya, misalnya untuk apa sih organ ini, jika ini terganggu, apa yang bermasalah, terus tindakan bedah ini seperti apa dalam anatomi. Nah, itu ada dijelaskan di Prometheus. Jadi Prometheus ini tergolong buku yang baru ya. Jadi bebas pakai kemana, buku apapun yang kita pakai, karena sebenarnya sama informasinya, hanya saja cara penyajiannya. Mungkin kalau Prometheus itu dia lebih terstruktur dalam artian emang dibagi berdasarkan topik ataupun penjelasannya. Nah, kemudian ada juga seperti yang Rojulan bilang tadi, adanya yang namanya Dokochi. Dokochi ini kelebihannya, dia tidak menggunakan grafis desain ataupun gambar yang didesain oleh manusia, tapi menggunakan foto kadaver asli. Ini memudahkan mahasiswa untuk mengidentifikasi di kadaver. Kita kan ada praktikum anatomi. Terkadang gambar di buku bagus, tapi ketika kita lihat isi perut yang sebenarnya, kok warnanya seperti ini, kok bentuknya seperti ini, agak sedikit berbeda ya. Nah, jadi kelebihan Yokochi ini membantu kita mengidentifikasi dengan real picture, jadi kayak gambar yang sebenarnya. Tapi kekurangannya itu penjelasannya minimal, dan dia itu seperti ada gambar dikasih poin-poin itu, nomor 1, nomor 2. Jadi kita harus balik lagi lihat nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Beda sama buku anatomi yang lainnya, ketika dia menunjukkan satu organ atau satu bagian, satu struktur, dia langsung menjelaskan namanya itu apa. Itu kalau untuk 4 tadi ya, itu buku-buku yang paling sering digunakan. Namun ada juga seperti Anatomy Gray. Anatomy Gray itu sendiri di kita jarang ada yang menggunakan, karena pertama sulit didapatkan karena tidak terlalu umum di daerah kita. Kemudian ada juga satu buku anatomi lagi yang disebut dengan Anatomy More. Anatomy More ini itu dia merupakan anatomi klinis, dalam artian itu textbook yang menjelaskan tentang anatomi. Jadi dia itu nggak terlalu banyak gambar, tapi dia itu banyak menjelaskan strukturnya. Misalnya fungsi ligamen ini untuk apa, fungsi muskulus ini untuk apa, jika ini bermasalah, apa manifestasinya, pembagiannya itu seperti apa. Nah, jadi kalau saya sarankan, More ini sebagai pelengkap ya. Terkadang kita nggak bisa pakai More ini secara
satu, misal mau belajar anatomi seutuhnya, tapi kita tahu teori, kurang tahu, susah mengidentifikasi letak, itu kan juga kurang lengkap jadinya. Jadi kalau dibilang mau pakai yang mana silahkan pilih. Kalau misalnya ada, bang saya mau jadi asisten lab, saya suka lihat cadaver, silahkan pakai Koci. Oh kami berbahasa Inggris biasa di tempat kami, ya ada Grey Anatomy ataupun ada apa tadi Netter. Kalaupun Netter ada yang berbahasa Latin. Oh kami yang simple-simple aja yang biasa dipakai, yang dipakai sama dosen, silakan pakai Sobota. Oh bang mau yang terbaru, yang gambarnya bagus dan ada penjelasannya dikit lah, ya silakan pakai Prometheus. Jadi nggak ada buku yang diwajibkan atau enggak. Jadi sarannya pergi ke perpustakaan dulu atau temui senior, teman-teman yang udah beli buku, langsung lihat dan perbandingkan sendiri. Makanya biasa kita di FK ketika ada mau masuk, kita akan memamerkan buku-buku tersebut dan biar mereka tuh lihat mana gambar yang nyaman sama mereka, yang nyaman dilihat, nyaman dipelajari, sehingga itu bisa menjadi buku yang kita pakai. Baik, oke Bang. Jadi seperti itu Bang. Jadi kembali ke orangnya gimana ya Bang? Cara Iya, belajarnya gimana? terkadang ada orang yang suka sama anatomi atau anatomi nerd, oh anatomi garis keras ya, pengen jadi atlet segala macam. Ada orang yang nggak gitu tertarik dengan anatomi. Jadi kalau yang nggak gitu tertarik dengan anatomi, ya kita kasih rekomendasikan buku anatominya, textbooknya ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jangan ada orang yang ingin dalami lebih, ya kita kasih referensi yang punya kedalaman materi. Contohnya tadi more. Tapi kalau emang tidak begitu tertarik, ya yang standar ataupun sesuai dengan apa ya yang dibutuhkan. Baik Tapi Bang. semuanya bagus kok. Ya Bang. Baik Bang, jadi kita langsung saja Bang masuk yang kedua ya Bang, tentang fisiologi, buku fisiologi. Baik, ini salah satu yang terbaik menurutku ya Bang. Jadi Bang, fisiologi ini ya kan Bang, seperti dulu pun waktu kami maba kan Abang yang kan mengenalkan itu kan apa bagaimana buku-buku ini ya. Jadi fisiologi itu kan Bang ada banyak juga jenisnya, sama kayak anatomi tadi ada Sherwood, Ganong, Guyton. Jadi menurut Abang nih gimana Bang untuk yang fisiologi Bang? Fisiologi itu merupakan buku cerita ya istilahnya. Dia itu menceritakan bagaimana setiap organ dari kita itu bekerja. Bagaimana mata bisa menangkap cahaya, bagaimana otak memproyeksikan gambar, kenapa jantung berdetak, itu dijelaskan semua. Namun, kembali lagi, penyajiannya itu berbeda. Nah, jadi buku yang paling sering dipakai, yang umum di kalangan kedokteran, itu adanya Guyton, ada Sherwood, ada Ganong, itu yang paling umum, tiga itu. Tapi ada yang lain, ada Posanto, Tortora, dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat review-review kedokteran itu rata-rata mahasiswa itu menyarankan, oh pakai Sherwood aja, ini cocok. Kita lihat di blog-blog ataupun karena saya pernah juga sekilas lihat di website ataupun rekomendasi orang-orang tentang buku fisiologi, kebanyakan langsung merekomendasikan Sherwood. Apakah worth it itu? Nah, jadi karena saya udah memakai kedua-duanya ketika Olimpiade Fisiologi dulu, jadi sebenarnya buku Sherwood, dan kita bahas Sherwood dan Guyton dulu ya. Sherwood dan Guyton itu saling melengkapi. Dalam artian, mungkin Sherwood punya kelebihan memiliki banyak gambar yang jelas. Banyak gambar dan gambarnya itu jernih gitu kualitasnya. Sehingga terkadang ada orang yang nggak suka lihat teks, itu cenderung memilih Sherwood. Jadi dia suka lihat grafik, lihat gambar warna-warna. Sedangkan Guyton, dia memiliki gambar juga, tapi dia itu tidak sebanyak Sherwood ataupun colorful ya, tidak terlalu colorful, dalam artian berwarna-warni seperti Sherwood. Banyak orang takut, mahasiswa itu yang takut melihat Guyton di komentar-komentar kita ataupun dari hasil-hasil pertanyaan kita ya ke mas maba-maba. Dikarenakan, oh bang,
Python itu kan teks semua, nggak sanggup lah kepala nih udah mumet gitu kan. Ternyata enggak. Walaupun Python itu isinya teks, tapi dia itu memiliki kelebihan dengan bahasa yang ringan. Sebenarnya kalau kita cermati Python dari awal, kita pahami bahasanya, ternyata Python itu bahasanya itu nggak terlalu berat seperti yang orang-orang bayangkan. Dia itu lebih kayak bercerita. Nah, jadi kalau Sherwood itu biasa, dia itu konsepnya itu lebih mendalami satu organ secara dalam gitu. Bisa dia mempelajari jantung, dia bahas jantung itu sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau Python, dia itu lebih uh, mencari tahu juga apa hubungan satu organ dengan organ yang lain. Jadi ketika kita belajar jantung, kita belajar juga bagaimana hubungan saraf terhadap jantung, bagaimana hubungan hormonal, sirkulasi, segala macam. Jadi seperti ada link pemahaman kita jadi nggak terkotak-kotak bahwasannya semuanya itu saling berhubungan seperti itu. Itu untuk Gaitan. Nah, terus pilih mana bang, Gaitan dan Sherwood? Juga nggak bisa kita bilang. Karena apa? Setiap buku tadi punya kelebihan. Karena dia itu ada beberapa bab ya. Kalau di Sherwood memiliki misalnya sistem imun, pembahasan sistem imun. Gaitan tidak membahas sistem imun. Jadi kalau kita buka Gaitan di bab darah, di bab hematologi segala macam, itu nggak ada pembahasan tentang imun. Tapi sebaliknya, Gaitan itu membahas sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem kardiovaskular secara lengkap, yang tidak selengkap Sherwood. Jadi kita bisa lihat per organ apa yang ingin dipelajari. Ada yang lebih lengkap di Gaitan, ada yang lebih lengkap di Sherwood. Kalau saya secara pribadi, saya memakai dua-dua. Jadi saya memiliki sudut pandang yang lebih banyak. Oh, Sherwood memiliki sudut pandang setajam ini, sedangkan Gaitan memberikan sudut pandang seluas ini. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi dan memahami lebih secara menyeluruh mengenai fisiologi. Kemudian ada Costanzo, ada Tortora, fisiologi yang langsung dikaitkan dengan klinis. Namun ini juga pada masa kami kuliah dulu itu masih versi bahasa Inggris ya, dan jarang ada mahasiswa yang mau mengambil ataupun mengambil rujukan buku ini. Dan yang kedua, sulit didapat. Kalaupun kita cari ke toko-toko buku itu jarang dapatnya, kecuali kita langsung pesan, dan biasa bukunya itu dari internasional. Jadi cost-nya juga lebih mahal, karena buku internasional itu selalu lebih mahal harganya dibandingkan buku-buku yang udah diterjemahkan ataupun bahasa Indonesia. Semua buku fisiologi itu semuanya buku internasional, tapi kayak Costanzo, kayak Gaitan, Sherwood itu udah diterjemahkan sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan buku yang internasionalnya langsung. Baik Gitu, bang, kalau Ganong tadi bang? Kalau Ganong sih ya, kalau Ganong jujur Bang Sling nggak jarang pakai ataupun nggak pernah sama sekali. Karena dulu pernah ngebuka-buka sekilas itu seperti lebih sebenarnya lebih singkat dan lebih padat informasinya. Jadi seperti kayak buku rangkuman gitu, ceritanya nggak selengkap Sherwood maupun Gaitan, tapi ada beberapa kelebihan di Gnome itu, dia itu secara simpel dan sederhana. Jadi bagi teman-teman yang nggak gitu suka fisiologi, yang males baca teks tebal-tebal ataupun ingin dapat inti-intinya aja, mungkin bisa milih Ganom seperti itu, karena Ganom itu secara sederhana. Beda kalau mau mendalami atau menguasai fisiologi, silakan pakai Sherwood dan Gaitan. Mau tambah Costanzo, Tora ataupun Ganom, silakan. Baik bang, jadi kan bang, abang dulu kan pernah Olimpiade fisiologi ya bang, mewakili kampus tercinta ya bang. Jadi dulu waktu abang pergi Olimpiade fisiologi itu buku yang orang abang baca atau yang orang abang tamatkan ataupun dalami itu yang mana bang? Terdapat 4 rekomendasi buku ya, buku rujukan utama ketika kita mengikuti info itu ada yang pertama Sherwood, yang kedua ada Gaitan, yang ketiga ada Costanzo, dan ada Tortora. Satu lagi lupa apa namanya, tapi yang paling umum 4 ini. Yang kami selesaikan itu Sherwood dan Gaitan. Sempat juga mempelajari Costanzo dan Tortora, namun tidak habis gitu, karena kan waktu juga. Kita kan untuk Olimpiade ini ada
timeline-nya, jadi nggak terkejar gitu. Terus mantap memang ya. Udah banyak yang pengalaman Olimpiade ya Bang ya. Jadi kita tidak menghadirkan narasumber itu tidak sembarangan ya. Bagi teman-teman yang baru masuk ke channel ini, kita menghadirkan orang-orang yang insya Allah ilmunya itu bisa dibagikan dan juga punya pengalaman yang luas begitu. Baik, kita lanjut ya Bang. Yang ketiga, ya Bang, histologi. Nah, jadi histologi itu kan Bang, saya juga dan kawan-kawan itu rata-rata histologi itu kalau nggak Junqueira itu di Fiore kan Bang. Nah, jadi kalau Abang sendiri menurut Abang tentang histologi ini gimana Bang? Kalau histologi sebenarnya itu bukunya itu ya itu aja yang bisa dipakai di kita ya, yang di kalangan lokal, yaitu Di Fiore dan satu lagi tadi apa, Junqueira Junqueira. Bang. Nah, jadi sebenarnya histologi itu kan kita belajar struktur mikro, bagaimana gambar-gambar jaringan. Jadi kalau emang ada yang cinta dengan gambar-gambar yang pink-pink itu, merah muda, struktur sel, silahkan pilih Di Fiore. Karena Di Fiore itu kelebihannya itu memiliki grafis yang bagus, kemudian dia itu kualitas warnanya juga bagus, dan terdapat banyak gambar. Jadi kalau untuk praktikum itu lebih enak digunakan. Namun karena saya kurang tertarik terhadap gambar-gambar seperti itu, saya lebih suka membaca teorinya. Apa sih fungsi jaringan ini? Untuk apa sih dia? Dari mana? Hubungannya dengan yang organ lain apa? Dengan jaringan lain apa? Jadi itu lebih ke Junqueira. Sebenarnya Di Fiore juga membahas teorinya, tapi dia itu didominasi oleh gambar. Sedangkan Junqueira sebaliknya, juga terdapat gambar-gambar, namun didominasi oleh penjelasan-penjelasan jaringannya. Terbentuk dari sel apa, dia fungsinya seperti apa. Jadi sebenarnya balik lagi. Tapi kalau bilang mau pakai salah satu aja ya nggak masalah, karena saling melengkapi. Bukan saling melengkapi. Kalau untuk Syarul tadi, itu kan tadi dianjurkan pakai lebih dari satu buku ya, ataupun anatomi. Tapi kalau histologi ini, saya rasa salah satu aja udah cukup. Terserah mau yang mana. Kalau mau banyak gambar, lebih tebal, silakan pakai di Fiore. Tapi mau dapat penjelasannya, dapat di Junqueira. Nah, baik ya. Jadi seperti yang tadi ya Bang, ada masing-masing kelebihan dan juga kekurangannya. Iya. Jadi prinsip beli buku di kedokteran ini bukan berarti buku itu diwajibkan harus beli buku seperti kita sekolah dulu ya. Anak-anak beli buku cetak yang terbitan ini, nanti pas sekolah buka halaman 5, kerjain latihan ini, kerjakan soal itu. Enggak. Di kedokteran ini Anda mau beli, mau tidak silakan, mau belajar silakan, mau enggak silakan. Enggak ada dosen yang nanti Dek buka Junqueira halaman 45 kerjakan soal ini, enggak ada. Itu sifatnya personal. Jadi bagaimana kita menentukan amunisi untuk kita memperkaya pengetahuan kita sendiri. Jadi karena itu akan kita pakai terusan, cari buku yang nyaman menurut kita, mungkin dari bahasanya ataupun ya tergantung lah nyamannya gimana. Ya, baik Bang, mantap. Super sekali ya Bang. Jadi nggak ada lagi sistem yang namanya buku paket ya Bang. Kalau udah mahasiswa ya Bang, nggak ada lagi. Oh, nggak ada. Jadi kalau ada nanti ditawarin, oh buku kedokteran yang harus dibeli ini itu jangan percaya. Karena kayak anatomi, misalnya dosennya pakai Sobota. Ya emang kenapa kalau dari belajar dari Prometheus? Sama juga tuh isinya. Gambarnya juga sama, penjelasannya mungkin cara penjelasannya berbeda, tapi sama intinya. Jadi kita kadang ada kayak kita lihat, oh harus beli paket buku kedokteran dasar, dipromosikan ini. Tapi kembali lagi itu perlu nggak sih sebenarnya? Jangan sampai gara-gara promosi kita jadi overbuying gitu. Terakhir buku nggak terpakai. Jadi mubazir ya Bang, buang-buang uang jadinya kan Bang. Hmm. Baik Bang, kita masuk ya Bang yang selanjutnya ini biokimia Bang. Biokimia. Jadi kan Bang itu ada juga yang paling sering lah yang saya pakai dan kawan-kawan itu Harper kan Bang.
Jadi kalau menurut abang gimana bang untuk biokimia ini sendiri, Menurut Julan gimana? ya bang? Menurut Julan gimana? Saya pakai Harper bang. Jadi di situ gimana ya bang? Ada rumus-rumus kimia, ikatan-ikatan molekul itu banyak kalau untuk di buku Harper itu sendiri bang. Pakai nggak? Lumayan dipakai sih bang waktu blok 1 ke 4. Jadi kalau biokimia itu kan eh, kalau kita nilai dari fungsi dalam kedokteran, mungkin setiap fakultas kedokteran beda ya. Ada yang eh, orientasinya ke basic science, itu ya kita rekomendasikan pakai buku biokimia. Tapi kalau yang seperti yang lain kurikulumnya, itu buku biokimia dipakainya itu nggak sebanyak kita memakai buku Sherwood anatomi. Buku anatomi itu dalam 1 tahun itu kita akan pakai terus. Buku Sherwood itu kita pakai terus dalam 1 tahun, bahkan di atas di tahun kedua, tahun ketiga masih bisa kita pakai karena kita masih membutuhkan referensi tentang itu. Kalau untuk fisiologi sama seperti anatomi dipakai di tahun pertama saja. Yang awet itu sebenarnya fisiologi sih yang paling banyak digunakan dan anatomi. Tapi kalau biokimia, jujur aja di kita itu cuma dipakai di blok digestif. Jadi kalau kita bayangkan dalam 1 semester itu ada 3 blok, 1 tahun itu ada 6 blok, itu hanya dipakai di pencernaan saja, dan itu juga nggak dipakai sepanjang blok, paling di modul-modul tertentu yang membahas tentang metabolisme. Jadi kalau nggak kuat biokimia, nggak suka biokimia, nggak suka dengan rantai-rantai kimia dan nggak paham basicnya, gak usah pakai buku biokimia Harper. Karena buku biokimia Harper itu buku biokimia kedokteran. Dia tidak menjelaskan basic biokimia. Jadi ketika kita buka Harper, Harper langsung menjelaskan tentang, oh bagaimana pemecahan gula, ini rumusnya, ini reaksi kimianya, bagaimana pembentukan lipid ataupun pemecahan lipid, ataupun gluconeogenesis, glucogenolisis, ataupun apa sih, lipolisis segala macam, gluconeogenesis, itu dia langsung menjelaskan uh, struktur kimianya. Tapi dia nggak menjelaskan basic-basic yang kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu, apa yang dihasilkan nggak. Karena biokimia Harper itu berasumsi bahwasannya ya itu biokimia kedokteran, otomatis biokimia dasarnya udah bagus dong. Jadi kalau biokimia dasarnya belum kuat, pakai Harper, bingung loh. Kenapa biokimia Harper terkenal? Karena itu yang asumsi orang, oh biokimia kedokteran. Jadi letak di mindsetnya, oh anak kedokteran harus pakai biokimia kedokteran. Padahal buku biokimia itu untuk pelajari biokimia itu nggak harus biokimia kedokteran aja. Ada kayak Principle of Biochemistry, ada beberapa buku kayak Pearson segala macam. Lupa ya, ada hari itu lihat di pustakaan berbahasa Inggris, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu terkadang lebih sederhana. Terkadang ada buku biokimia yang kecil itu terkadang lebih sederhana, penjelasannya lebih dapat dan kita lebih paham. Dan lagian buku biokimia setebal itu terkadang ada banyak-banyak ada banyak bab yang sebenarnya belum kita perlukan, seperti metabolisme, apa sih turunan dari lemak segala macam, metabolisme masing-masing asam amino itu enggak urgent sifatnya, itu sebagai komplement. Itu kalau lihat fakta lapangan ya, bukan berarti kita mengkerdilkan biokimia, tapi fakta di lapangan itu enggak sebanyak fisiologi pemakaiannya. Jadi kalau emang mau hemat budget, ya bisa cari dari sumber lain seperti YouTube ataupun yang lain. Dan nggak masalah kalau emang nggak mau pakai buku biokimia, karena itu bukan buku yang harus dipakai terus-terusan, nggak. Kita pakai buku kimia sebenarnya untuk belajar metabolisme beberapa makromolekul aja, seperti karbohidrat dan protein dan lain-lain. Beda sama fisiologi yang setiap organnya itu harus kita pelajari fungsinya. Jadi itu sih kalau biokimia rujukan. Karena aku sendiri juga ada buku biokimia Harvard, tapi ya nggak sering dipakai, cuma dipakai pas blog itu dulu digestif. Sisanya banyak belajar dari YouTube dan jurnal-jurnal lain. Ya, ya betul bang. Saya pun dulu juga yang paling lebih lah buku itu dipakai pas blog digestif ya bang.
blok 4 emang CT 4. Ya, kemudian sisanya itu nggak terpakai lagi kan. Ada baiknya kalau mau pakai biokimia mungkin ada kayak senior-senior yang biasa kan ada senior yang menjual bukunya dengan harga lebih murah, ya silahkan. Ataupun di perpustakaan juga ada. Di perpustakaan biokimia itu wajib ada kok biasa. Jadi bisa aja kalau belajar metabolisme ke perpus saja, pinjam buku itu udah selesai. Terkadang kan kalau kita bilang anatomi, kalau kita bisa juga sih di perpus, karena pemakaian itu sering kan ribet juga kita minjem bentar-bentar, apalagi minjem punya teman, nanti dia pakai juga, pasti kan teman bakal pakai, apalagi udah deket tentamen, nggak bisa lepas tuh, lengket tangan, mau tidur, mau bangun, dibawa kemana-mana sebelum ujian anatomi. Begitu juga dengan fisiologi. Tapi kalau Harper nggak se-urgent itu sih. Baik, Bang. Baik, selanjutnya kita lanjut ya, Bang. Berarti ini. Nah, farmakologi, Bang. Ini ada nih, Bang. Ada dua kan, Bang. Ada yang paling sering ada FKUI ya, Bang. Dan juga ada Kazung ya, Bang. Nah, jadi gimana nih, Bang? Kalau untuk farmakologi sendiri, Bang? Sebenarnya kalau untuk buku farmakologi itu banyak ya, bukan cuma Katsum, bukan hanya FKUI, tapi ada banyak yang lainnya. Ya, itu kan teks farmakologi. Tapi kenapa banyak orang suka belajar buku farmakologi FKUI? Karena dia itu simple, nggak banyak membahas tentang farmakokinetik dan dinamiknya. Dalam artian itu cuma sekedar ngajar, namun banyak membahas klinisnya. Misalnya obat untuk hipertensi apa yang paling sering dipakai, gitu, apa yang paling sering dipakai, terus apa ada efek sampingnya, terus efek sampingnya seperti apa, terus boleh nggak obat ini dikombinasikan dengan yang lain. Jadi buku farmakologi ini langsung menjelaskan, setelah dia menjelaskan obat, apa itu obatnya, segala macam kegunaannya, dia juga menjelaskan tentang pemakaian dan klinisnya. Jadi terkadang itu lebih simpel ya, kita nggak perlu ke buku klinis lagi, kita udah tahu bahwasanya oh ini obat-obat yang digunakan ini. Tapi kalau seperti buku Kadung dan lain-lain yang textbook farmakologi, itu terkadang memang lebih banyak membahas tentang farmakokinetik dan dinamiknya, reaksi kimia obat-obatnya, apa yang terjadi pada tubuh, terus biotransformasi segala macam. Jadi kalau emang suka farmakologi, teori-teorinya yang kimia-kimia itu, ya silahkan pakai textbook yang sifatnya tuh ya textbook farmakologi khusus. Banyak sih, bukan cuma itu aja. Bisa dilihat referensinya. Tapi kalau saya sendiri, abang sendiri pakainya itu yang dulu kadang pakai juga, tapi lebih sering pakai FKUI. Tapi kembali lagi ya, itu nggak bisa kita jadikan landasan ataupun garda terdepan. Karena apa? Setiap penyakit, setiap organ itu memiliki guideline. Mungkin di buku FKUI dijelaskan obatnya ABC. Sebenarnya nggak salah sih. Tapi terkadang ada guideline yang terbaru. Ternyata pedoman yang terbaru mengatakan bahwasanya obat B lebih bagus rupanya daripada obat A. Jadi untuk belajar farmakologi, abang secara pribadi lebih banyak menggunakan jurnal-jurnal terbaru. Misalnya nih kayak penyakit jantung koroner, tinggal lihat dari PERCI ataupun dari Society of Cardiovascular, apa sih pengobatan terbaru untuk gagal jantung, apa pengobatan terbaru untuk penyakit jantung koroner, apakah ada golongan baru, ataupun ada golongan yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya, apakah ada dosis yang baru, jadi lebih update istilahnya. Karena kalau buku kan di update-nya itu mungkin 5 atau 10 tahun sekali, kalau jurnal itu tiap tahun biasanya update. Jadi kalau untuk basicnya sah-sah aja, terserah, tapi untuk mempelajari klinis, usahakan pakai guideline atau jurnal terbaru yang paling update. Oke, Bang. Jadi, Bang, untuk kita gunakan guideline itu harusnya bekal-bekal yang harus kita siapkan terlebih dahulu gimana, Bang? Kan Bang kadang ada kalau kita buka guideline kan nggak langsung itu kita paham kan. Itu gimana, Bang? Iya sih. Jadi kalau untuk mempelajari guideline sebenarnya itu harus mempelajari dulu textbooknya, mempelajari basicnya, mempelajari klinisnya, patofisiologinya seperti apa, klinisnya seperti apa, farmakologinya apa. Karena kalau guideline itu dia cuma bilang, oh untuk menegakkan penyakit ini dibutuhkan pemeriksaan ini. Jika terdapat ini maka kita bisa menegakkan penyakit tersebut.
terdapat perubahan EKG pada jantung sehingga kita bisa menegakkan ini jantung koroner atau bukan berdasarkan data sekian, obat yang diperlukan sekian. Jadi guideline itu kayak pedoman sebenarnya. Ketika ada pasien datang, apa yang harus dilakukan, apa yang ditemukan. Tapi dia itu nggak menjelaskan kenapa ditemukan ini, kenapa ditemukan adanya perubahan EKG pada pasien jantung koroner, kenapa pakai obat ini. Itu semua kita pelajari di textbook. Guideline nggak membahas itu lagi. Kenapa harus pakai antihipertensi yang golongan ini, bagaimana cara kerjanya, kontraindikasinya apa. Itu biasa nggak dijelaskan lagi di guideline secara detail. Jadi salah juga kalau ada orang mau belajar, oh aku mau belajar guideline aja lah, update. Bisa guideline itu pemahaman dasarnya, konsep dasarnya itu ya masih kurang karena dia tuh hanya berdasarkan penelitian terbaru tapi nggak membahas materi secara fundamental ya. Jadi tetap dibutuhkan textbook seperti itu. Baik Bang. Oh, jadi Bang, dari beberapa yang telah kita bahas tadi ada anatomi, fisiologi, histologi, dan juga biokimia sama farmakologi ini Bang. Jadi Bang, untuk mahasiswa baru itu sendiri, apakah masih ada Bang? Selain yang 5 ilmu tadi. Kira-kira masih ada nggak Bang yang tentang misalnya patologi gitu Bang? Masih perlu itu Bang kira-kira Bang? Sebenarnya kalau patologi tahun pertama belum ya. Biasanya tuh mulai tahun kedua baru mulai fisiologi dan patologi anatomi. Jadi kalau untuk tahun pertama ya jangan overbuying. Jangan jadi maba baru lulus kedokteran, semua buku kedokteran diborong. Sayang uangnya. Dipakai juga enggak. Yang udah dibeli belum tentu dibaca. Jadi yang inti-intinya itu. Jadi kalau merekomendasi buku yang bagus bisa aja. Saya bisa merekomendasi buku apa, buku tentang kardiovaskular, buku tentang sistem diges. Kita bisa rekomendasi textbook yang paling bagus sekaligus. Tapi pertanyaannya sesuai dengan kebutuhannya. Bang, aku mau beli ini aja lah, Bang. Mau beli buku apa istilahnya? Buku di Heart, pengen belajar jantung ya. Tapi gimana dong? Fisiologi kalau anatominya belum beres, gimana mempelajari tentang klinis jantung? Ataupun Fisher, buku textbook, pulmo, segala macam. Kecuali metro olimpiade ya, tapi tetap aja. Yang namanya basic harus diselesaikan. Karena kedokteran ini merupakan ilmu terapan dan ilmu berjenjang. Dalam artian setiap step harus dilalui, nggak bisa dilangkahi. Bisa, silakan maba belajar TB, tapi jangan heran kalau nanti bingung. Kok ada OAT ya, awal antituberkulosis, kok ada ini ya, kok ada regimen obat ini ya, terus ya pemeriksaannya kok gini ya. Bingung nanti, karena kita tuh ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan tunjang, ada baca ronsen, ada macam-macam lah untuk belajar klinis.